Berjumpa sahabat edukasi dimanapun kalian berada. Kembali lagi kita bersama dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 12 semester ganjil. Materi pokok yaitu statistika, submateri modus. Nah, sahabat edukasi, kita akan dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung bersama Lili, Zahra, dan Ibu Zulia Zahara. Ayo kita dengarkan bersama. Rah, kamu mengerti tidak tentang modus? Oh, modus. Modus itu orang yang melakukan sesuatu karena niat tertentu kan? Ih, bukan itu loh, Rah. Emang kayak Fadli yang suka modusin cewek. Kali aja. Soalnya kamu kan suka juga dimodusin. Enak aja, bukan modus itu, Rah. Tapi pelajaran statistika kemarin tentang modus. Masih inget sih. Cuma kalau sekarang agak lupa-lupa dikit. Memangnya kenapa? Aku masih belum paham mengenai modus. Apalagi modus untuk data berkelompok. Bukannya modus itu data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak? Kalau pengertian modus aku tahu, Rah. Terus yang kurang mengerti di mananya? Kalau ditanya sudah banyak dan sama banyak. Coba aku kasih contoh satu. Misal data ulangan harian 10 siswa adalah 10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5. Tentukan modusnya. Kalau itu aku tahu, Rah. Modusnya pasti 7. Karena banyaknya 7 ada 3. Sedangkan yang lain banyak datanya kurang dari 3. Yang aku bingung kalau datanya seperti ini. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Ayo kita hitung banyak datanya. Nilai 3 banyak datanya 3. 4 banyak datanya 3. 5 banyak datanya 3. 6 banyak datanya 3. Dan 7 banyak datanya 3. Iya ya, semua angka sama banyak datanya. Jadi modusnya ada 5, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Tapi modus kan data yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Semua sama banyak. Karena sama banyak, maka modusnya tidak ada, Li. Memangnya suatu data boleh tidak mempunyai modus? Aduh, pusing. Baru membahas modus untuk data tunggal saja sudah kebingungan. Bagaimana dengan modus untuk data berkelompok ya? Bagaimana kalau kita tanyakan Bu Zulia? Mumpung masih istirahat nih. Tapi mengganggu beliau tidak ya? Semoga aja enggak. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Silahkan, ada apa ya? Begini, Bu. Kami masih belum mengerti tentang modus, baik itu modus data tunggal maupun modus data berkelompok. Apa pengertian modus? Modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi terbanyak. Ya, benar. Jadi, modus bisa dikatakan sebagai nilai yang populer atau menjadi mode dalam sekelompok data. Misalkan, Ibu punya data sebagai berikut. 10, 15, 20, 15, 15, 20, 25, 35. Berapa modusnya? Saya tahu Bu, 15. Karena 15 datanya paling banyak di antara yang lain, yaitu 3. Ya, benar Lili.
Sekarang baca soal yang kedua. Diberikan data sebagai berikut. 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Tentukan modusnya. Kalau ini saya tahu, Bu. Ada dua angka yang sama banyak datanya, yaitu 6 dan 7. Maka modusnya 2, yaitu 6 dan 7. Benar kan, Bu? Bagaimana Zahra? Apakah jawabanmu sama dengan Lili? Iya Bu, modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Ya, benar anak-anak. Modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Kalau ditanya seperti ini, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Berapa modusnya? Iya Bu, kami tadi membahas soal ini, tapi belum yakin dengan jawabannya. Coba perhatikan data tersebut. Adakah angka yang sama banyak? Semua sama banyak Bu. Yang paling banyak di antara yang sama banyak. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada yang paling banyak, maka modusnya tidak ada. Memangnya suatu data boleh tidak ada modusnya, Bu? Boleh saja. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari suatu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut tidak memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodal. Jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Sedangkan jika dalam sekelompok data tidak terdapat satu pun nilai data yang sering muncul, atau walaupun pada sekelompok data muncul nilainya sama banyak, maka data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Berarti tidak ada modusnya, Ra. Kan tadi juga aku ngomongnya gitu. Kamunya aja yang ngeyel kalau dijelasin. Mesti dijelasin dulu sama Bu Zulia baru percaya. Iya deh, maaf. Oh iya, Bu. Kalau modus untuk data berkelompok, bagaimana cara mencarinya? Modus data berkelompok sebenarnya bisa ditentukan berdasarkan nilai kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai tengah yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval itu adalah nilai kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus. P adalah panjang kelas interval. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Coba Lili, baca soal ini. Jarak tempuh beberapa angkutan antar kota disajikan dalam tabel di bawah ini. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, setelah penjelasan ini, nanti Ibu akan kasih contoh tentang modus data berkelompok. Nah, anak-anak, sudah mengerti belum tentang rumus modus data berkelompok? Belum Bu. Oke, Bu jelaskan lagi ya. Modus data berkelompok sebenarnya bisa ditentukan berdasarkan nilai kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai tengah yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per
D1 ditambah D2, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, sekarang Ibu beri contoh ya untuk modus data berkelompok. Coba Lili, baca soalnya. Jarak tempuh beberapa angkutan antar kota disajikan dalam tabel di bawah ini. 21 sampai dengan 30 km frekuensi 6, 31 sampai 40 frekuensi 4, 41 sampai dengan 50 frekuensi 20, 51 sampai dengan 60 frekuensi 16, 61 sampai dengan 70 frekuensi 10, 71 sampai dengan 80 frekuensi 4. Modus dari data tersebut adalah Zahra, ada berapa kelas pada tabel tersebut? Dan sebutkan. Ada 6 kelas, Bu. Kelas pertama 21 sampai 30 dengan frekuensi 6. Kelas kedua 31 sampai 40 dengan frekuensi 4. Kelas ketiga 41 sampai 50 dengan frekuensi 20. Kelas keempat 51 sampai 60 dengan frekuensi 16. Kelas kelima 61 sampai 70 dengan frekuensi 10. Dan kelas keenam 71 sampai 80 dengan frekuensi 4. Sekarang coba lihat di mana letak kelas modusnya. Di kelas yang paling tinggi frekuensinya, Bu, yaitu kelas ketiga 41 sampai 50 dengan frekuensi 20. Berapa TB-nya? Atau tepi bawah kelas modus? tepi bawah apa, Bu? Tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5, sehingga tepi bawah kelas modus adalah 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Lalu, berapa P-nya? P adalah panjang kelas interval, tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah, sama dengan 50,5 dikurang 40,5, sama dengan 10. Saya bisa, Bu, ngitung panjang interval nggak pakai rumus. Bagaimana caranya? Cara menghitungnya cukup pakai jari. Kan kelas modus ada pada kelas ketiga, 41 sampai dengan 50. Jadi, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tuh, hasilnya juga 10 sama kan? Memang boleh, Bu. Semua jawaban benar. Tapi, karena kita mengerjakan soal harus sesuai dengan prosedur, maka untuk mencari panjang interval, baiknya memakai rumus. Lalu, apalagi yang belum diketahui? D1 dan D2, Bu. Saya bisa, Bu. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Maka D1 sama dengan 20 dikurang 4, sama dengan 16. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Maka D2 sama dengan 20 dikurang 16 sama dengan 4. Nah, setelah semua unsur diketahui, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Saya saja, Bu. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Sama dengan 40,5 ditambah 10 dikali 16 dibagi 16 ditambah 4. MO sama dengan 40,5 ditambah 10 dikali 160 dibagi 20. MO sama dengan 40,5 ditambah 8. MO sama dengan 48,5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 48,5. Zahra, bagaimana jawabanmu? Apakah kamu sependapat dengan Lili atau punya jawaban yang berbeda? Sama, Bu, jawaban saya juga 48,5. Nah, sampai sini masih ada yang belum dimengerti? Atau sudah paham dengan modus data tunggal dan modus data berkelompok? Insya Allah saya sudah mengerti, Bu. Saya juga sudah sangat mengerti, Bu. Ibu kasih soal satu lagi ya. Iya, Bu. Coba Zahra, bacakan soalnya.
Perhatikan tabel nilai siswa di bawah ini. Nilai 41 sampai 50 frekuensinya 8. 51 sampai 60 frekuensinya 16. 61 sampai 70 frekuensinya 4. 71 sampai 80 frekuensinya 12. Ada berapa kelas pada tabel tersebut? Ada 4, Bu. Kelas pertama 41 sampai dengan 50 dengan frekuensi 8. Kelas kedua 51 sampai dengan 60 dengan frekuensi 16. Kelas ketiga 61 sampai dengan 70 dengan frekuensi 4. Kelas keempat 71 sampai dengan 80 dengan frekuensi 4. Kelas keempat 71 sampai dengan 80 dengan frekuensi 12. Di mana letak kelas modusnya? Di kelas kedua, Bu, 51 sampai dengan 60 dengan frekuensi 16. Tepi bawahnya saya bisa, Bu. TB sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Lalu berapa P-nya? P sama dengan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. 60,5 dikurang 50,5 sama dengan 10. Lalu D1 dan D2-nya, siapa yang bisa? Saya, Bu. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus sama dengan 16 dikurang 8 sama dengan 8. D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus sama dengan 16 dikurang 4 sama dengan 12. Sekarang coba hitung modusnya. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. MO sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 8 per 8 ditambah 12. MO sama dengan 50,5 ditambah 10 dikali 8 per 20. MO sama dengan 50,5 ditambah 4. MO sama dengan 54,5. Jadi modusnya 54,5, Bu. Nah, sampai sini masih ada yang belum dimengerti? Atau sudah paham semua dengan modus data tunggal dan data berkelompok? Insya Allah saya sudah mengerti, Bu. Saya juga sudah sangat mengerti, Bu. Kalau begitu, kami mohon izin masuk kelas ya, Bu. Dan terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata mudah ya, Rah, belajar tentang modus. Iya, Li. Sekarang udah mengerti kan tentang modus? Alhamdulillah, Rah. Untung kita menemui Bu Zulia. Jadi nggak bingung lagi menentukan modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kamu kalau teman yang menjelaskan suka nggak percayaan sih. Bukan nggak percaya, apa salahnya kita berpikir kritis, tidak langsung menerima pendapat atau jawaban seseorang tanpa membuktikan kebenarannya. Kalau begitu, ayo kita simpulkan materi modus yang barusan kita pelajari. Baik, aku yang pertama ya. Modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari suatu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus.
Sekelompok data yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodal. Jika lebih dari 2 modus disebut multimodal. Sedangkan jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, atau walaupun pada sekelompok data muncul nilainya sama banyak, maka data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Kemudian untuk modus data berkelompok sebenarnya bisa ditentukan berdasarkan nilai kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai tengah yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas interval, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Sipli, kamu ternyata udah benar-benar paham mengenai modus. Asal jangan mau dimodusin cowok. Bagaimana kalau hari Minggu besok kita belajar bersama membahas soal-soal statistika, terutama tentang modus, agar kita lebih paham lagi materi yang kita pelajari hari ini dan tidak cepat lupa. Tapi belajarnya di rumahku ya. Oke. Ya, sahabat edukasi, tadi barusan kita dengarkan percakapan teman-teman kalian tentang modus data tunggal dan modus data berkelompok. Baik, akan Ibu simpulkan sekali lagi. Modus adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih dari suatu nilai data yang sering muncul, maka sekumpulan data tersebut memiliki lebih dari satu modus. Sekelompok data yang memiliki 2 modus disebut dengan bimodal. Jika lebih dari 2 modus disebut dengan multimodal. Sedangkan jika dalam sekelompok data tidak terdapat satupun nilai data yang sering muncul, atau walaupun pada sekelompok data muncul nilainya sama banyak, maka data tersebut dianggap tidak memiliki modus. Jadi untuk modus data tunggal itu hanya dilihat dari banyaknya data yang muncul. Nah, sedangkan untuk modus data berkelompok itu sebenarnya bisa ditentukan berdasarkan nilai kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun nilai tengah yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval ini adalah nilai kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2, di mana TB adalah tepi bawah kelas modus, P adalah panjang kelas interval, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Ya, untuk contoh soal data tunggal, misalkan datanya ada 7, 7, 6, 6, 5, 5, 9, 8, 10. Maka modusnya itu ada 3. Kenapa 3? Karena di situ data angka 7-nya ada 2. Angka 6 ada 2, angka 5 ada 2. Sedangkan kalau misalkan datanya adalah seperti ini. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Di sini kita lihat nilai 3 banyak datanya 3, nilai 4 banyak datanya 3, nilai 5 banyak datanya 3, nilai 6 banyak datanya 3, nilai 7 banyak datanya 3. Di sini kita lihat bahwa setiap nilai itu banyak datanya sama. Maka modus untuk data ini adalah tidak ada. Kemudian untuk modus data berkelompok, di sana ada
panjang kelas interval atau P. Dengan memakai rumus, kita bisa menghitung panjang kelas interval itu adalah tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Sedangkan, kalau tidak memakai rumus, kita bisa menghitung dengan menyebutkan angkanya satu persatu. Misalkan, kelasnya itu 41 sampai 50. Kalau tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas, maka angkanya adalah 50,5 dikurang 40,5 sama dengan 10. Tetapi kalau kita menghitung satu persatu nilainya, maka kita hitung dari 41 sampai 50. Jadi kita hitung 41, 42, 43, 44 sampai dengan 50. Hasilnya juga 10. Baiklah sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang modus data tunggal dan modus data berkelompok. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Nah, sahabat edukasi, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang statistika dengan submateri modus. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pembelajaran kalian di sekolah. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.